ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Pada sesi yang pertama tadi telah kita sampaikan beberapa adab, beberapa poin penting bagi praktisi kesehatan sehingga mereka bekerja di atas bimbingan, bekerja di atas barokah, senantiasa berada pada batasan-batasan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian di antara adab yang harus dipegang oleh praktisi kesehatan adalah tafaqquh fiddin. Tidak boleh bagi mereka berhenti belajar. Jika tadi kita sampaikan wajib bagi mereka untuk yang terbaik, itqan dalam amal, betul-betul menguasai dalam pekerjaannya, maka pada poin kali ini kewajiban mereka untuk betul-betul mempelajari secara khusus hal-hal yang ada kaitannya dengan pekerjaan mereka. Yang kami maksudkan adalah tafaqquh fiddin, mempelajari ilmu syar'i. Karena tidak lepas, kesehatan ini tidak lepas dari bimbingan syariat. Islam betul-betul meletakkan perhatian padanya. Dalam sekian hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tatadawaw di antaranya, berobatlah kalian. Dawu mardakum bis sadaqah. Kemudian seseorang yang datang kepada Nabi sakit perut, kata Nabi, iski asalan, berikan madu. Kemudian Nabi juga menyatakan sebaik-baik obat adalah habbatus sauda dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagian daripada perhatian Islam terhadap ilmu kesehatan, sehingga praktisi kesehatan harus betul-betul memperhatikan batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara khusus masalah-masalah yang berdampingan dengan orang sakit. Contohnya terkait dengan taharah, bersuci. Pasien ini macam-macam. Orang yang sakit ini macam-macam. Ada di antara mereka yang bisa untuk terkena air, ada yang tidak. Sedangkan kaum muslimin mereka menunaikan sholat, dan sholat itu harus didahului dengan taharah, bersuci, dan hukum asalnya bersuci itu menggunakan air. Sehingga harus tahu praktisi kesehatan kapan pasien ini boleh menyentuh air, kapan mereka tidak boleh menyentuh air. Sehingga di sana dibutuhkan apa? Tafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama, bagaimana aturan Islam, karena mereka adalah orang yang langsung berhadapan dengan pasien. Kalau memang dibentuk tim bimbingan rohani misalnya, ini tidak bisa langsung, mereka ada waktunya, ada saatnya, mungkin ada visitnya mereka ke kamar-kamar pasien di waktu-waktu tertentu. Akan tetapi perawat secara khusus, mereka adalah orang-orang yang mendampingi pasien, sehingga mereka harus tahu. Mereka harus tahu dan paham. Seseorang, barakallahu fikum, ini tidak boleh meninggalkan taharah dengan air kecuali pada dua keadaan, pada dua kondisi. Yang pertama, imma ketika air itu tidak ada, maka kata Allah fatayammamu sha'idan thayyiban, boleh tayamum. Kondisi yang kedua,
ketika sakit dan dengan tersentuhnya kulit tersebut atau badannya dengan air akan semakin menambah rasa sakitnya, maka seketika itu boleh baginya untuk tidak menyentuh air. Bahkan boleh hanya diusapkan saja di kain yang mengikat luka misalnya. Sebagaimana ada salah seorang sahabat yang meninggal karena sebab ketidakpahaman sebagian sahabat yang lain. Satu sahabat yang terluka, kemudian kata sahabat yang lain, ini tidak bisa, harus taharah dengan air, tidak ada udzur dan lain sebagainya. Maka ketika Nabi SAW tahu, kata Nabi, qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuh orang ini, mereka telah membunuh orang ini, semoga Allah mematikan mereka. Ini marah betul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka binasa orang tersebut. Kemudian Nabi katakan, ala salu idlam ya'lamu, tidakkah mereka mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Ternyata mereka gengsi, tidak mau bertanya. Sebagian orang demikian, sebagian orang gengsi, sebagian memang ya wis atas kadar dirinya, gimana ya dianggap darurat. Ini kondisi para sahabat, mereka tidak tahu, memang betul-betul tidak tahu. Adapun manusia sekarang, sebagian mereka gengsi. Maka kata Nabi, ala zalu idlam ya'lamu, maukah mereka bertanya ketika mereka tidak mengetahui? Fa inna masyifa'ul al-ilm, ketahuilah bahwasanya obat atau syifa'ul as-su'al, obat daripada kebodohan itu adalah bertanya. Kata Nabi SAW. Kemudian Nabi sebutkan, Nabi jelaskan, kata Nabi SAW, innama kana yakfi an yatayammam, cukup baginya bertayamum, dan wa ya'sib ala jarhihi khirqatan, dan dia mengikat lukanya dengan kain, dengan perban atau yang semisal itu, tsumma yamsah 'alaiha, dan diusapkan saja, kata Nabi SAW. Sehingga barakallahu fikum, karena salah di dalam memutuskan, akhirnya muncullah korban, sakitnya pun semakin parah. Sehingga penting tidak praktisi kesehatan mengetahui ilmu yang semisal ini, penting sekali. Dan ini sayang, seribu sayang, sebagian mereka malu untuk mempelajari fikih dalam agamanya, dalam keadaan mereka sholat, dalam keadaan mereka puasa di bulan Ramadan, dalam keadaan mereka juga membayar zakat. Itulah ya, karena malu, karena kesombongan, mungkin dianggap, oh saya kan sudah S2, saya sudah S3, masa saya tanya sama seorang ustadz ya. Ini rasa sombong yang tidak seharusnya. Seharusnya seseorang semakin tinggi ilmunya, semakin merendahkan diri di hadapan manusia. Kemudian juga praktisi kesehatan, secara khusus dokter dan juga perawat, mereka akan mendapati satu bulan yang disebut dengan bulan Ramadan, yang dimana di bulan Ramadan kaum muslimin serentak puasa mereka. Ya, terkadang pasien tidak boleh puasa. Setelah dilakukan riset dan lain sebagainya, maka ahli medis menetapkan kalau pasien dengan gejala ini dan itu tidak boleh berpuasa. Sebagian pasien ada yang mokong, ya, tahu mokong? Mokong ini maksa. Sebagian pasien yang maksa. Oh enggak, saya kan orang Islam Pak Dokter, saya harus puasa. Jangan Bu, karena akan semakin parah. Ketika dokter atau perawat menjelaskan dari sisi keyakinannya, maka akan semakin plong, akan semakin lapang dada. Oh iya, berarti saya ini termasuk orang yang diberikan udzur, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman kana minkum maridan
aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, maka boleh diganti di waktu yang lain. Sehingga butuhlah praktisi kesehatan mengetahui adna ilm, yang paling ringan dari apa yang harus mereka ketahui, setidaknya minimal mereka tahu Islam memberikan udzur minimal. Alangkah baiknya ketika mereka lebih mempelajari pelajaran-pelajaran yang rinci. Mohon maaf, insya Allah yang dipelajari oleh dokter dan perawat itu sangat-sangat detail terkait dengan urat-urat manusia, anggota badan, anatomi. Artinya mempelajari sedikit fikih dalam Islam itu bukan perkara yang berat, tinggal dibaca atau minimal dia mau bertanya. Begitu juga pasien akan dihadapkan dengan lawan jenisnya, atau dokter perawat akan dihadapkan dengan lawan jenisnya. Sedangkan Islam mengatur itu. Bagaimana seorang laki-laki dengan perempuan, mana batasan boleh dan tidaknya. Tanpa tafaqquh fid din, tanpa ilmu agama, maka mereka akan buta. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Sehingga tidak sedikit kasus di rumah sakit pelecehan seksual dan lain sebagainya, karena tidak diberikan bekal ilmu. Ketika mereka sekolah pun di fakultas kedokteran atau mungkin di keperawatan, tidak diberikan ilmu yang detail, sedetail-detailnya terkait dengan pekerjaan mereka dari sisi syar'inya. Islam betul-betul menjaga. Islam ini agama yang paling betul-betul menjaga bagaimana tidak terjadi kriminalitas dan bagaimana tidak terjadi perkara yang lebih berat karena sebab bermudah-mudahan. Sehingga Islam memberikan udzur, orang yang sakit boleh untuk tidak berpuasa. Islam memberikan udzur, bolehnya laki-laki untuk menangani pasien perempuan dengan batasan. Ada semua dibahas di dalam Islam. Bahkan yang diharamkan pun di dalam Islam. Termasuk menyentuh wanita haram dalam Islam hukumnya. Tidak boleh laki menyentuh perempuan. Ini haram dalam Islam. Begitu juga bahkan mimbatul darurah, dalam rangka meniadakan kesulitan seseorang. Hatta makan yang diharamkan. Contohnya, mohon maaf, babi yang diharamkan dalam Islam. Dalam kondisi darurat, tidak ada makanan sedikit pun di hadapannya kecuali yang haram, maka boleh baginya untuk memakannya. Akan tetapi perlu diketahui, ad-daruratu bihul mahdzurat. Darurat itu membolehkan sesuatu yang haram, akan tetapi al-daruratu qaddar bi qadariha. Itu ditentukan dengan kadarnya. Sampai mana batasannya? Itu yang harus dipahami. Begitu juga dokter perawat secara khusus, ya, mohon maaf, yang sering menangani langsung adalah para perawat. Mereka akan menangani kasus-kasus kecelakaan yang ada kaitannya dengan luka dan lain sebagainya. Ternyata dalam Islam itu ada ahkam al-juruh. Ada dalam Islam, dibahas dalam fikih Islam. Sehingga sangat butuh, ya, sangat butuh praktisi kesehatan mempelajari ilmu agama. Kemudian barakallahu fikum, di antara poin yang juga tidak kalah pentingnya adalah untuk betul-betul memahami apa yang diharamkan di dunia kesehatan. Apa yang diharamkan di dunia kesehatan. Contoh, tidak boleh baginya untuk membunuh. Maksudnya membunuh apa? Secara khusus di bidang
apa namanya, obscene ya, namanya obscene. Apa namanya istilahnya, aborsi ya, membunuh janin yang ada di perut ibunya. Nah, ini diharamkan dalam Islam, tidak boleh. Seseorang membunuh orang lain, apalagi membunuh anaknya sendiri. Illa limaslahah, kecuali ketika ada maslahat. Maslahat bagi yang hidup, maslahat bagi ibunya. Karena yang di dalam perut belum tentu hidup. Ada maslahat, dan maslahat itu betul-betul dipertimbangkan. Maka dengan demikian diperbolehkan. Ini termasuk yang haram, termasuk juga yang diharamkan. Contohnya steril tanpa adanya maslahat, hanya ingin sudah cukup ya, simbol-simbol yang ada cukup 2 anak ya, nggak boleh dalam Islam. Islam ini memotivasi untuk kita ini memperbanyak umat. Tazawwajul wadudul walud, kata Nabi, nikahilah wanita yang subur dan penyayang, fa inni mugatirun bikumul umam, karena aku ini memperbanyak umat. Dia utus oleh Allah untuk memperbanyak umat manusia, sehingga menahan tanpa ada sebab tidak diperbolehkan, kecuali KB untuk jarak misalnya, tanpa harus mematikan. KB ditahan jaraknya, mungkin anak masih kecil, boleh dalam Islam, diperbolehkan. Para ulama memberikan rukhsah. Adapun sama sekali diangkat lahirnya tanpa sebab, ya cukuplah anak saya sudah 2. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Ini tidak diperbolehkan. Begitu juga tajmil, yaitu di bagian operasi bedah, dia memperbesar apa namanya bibir misalnya untuk kecantikan tanpa ada maslahat. Tidak ada maslahatnya, kepingin apa? Kepingin ayu. Nah, ini perempuan biasanya kepingin terlihat cantik ya. Ketika dilakukan untuk suaminya masih mending ya, tapi ternyata mereka lakukan itu untuk bersolek di hadapan kaum laki-laki. Hanya ingin apa? Ingin dirinya menjadi pandangan kaum laki-laki yang bukan mahramnya, yang diharamkan bagi mereka untuk memandang wanita tersebut. Membesarkan apalah bagian daripada tubuhnya dan sebagainya, tajmil. Tanpa ada maslahat dalam Islam, haram, tak boleh. Sehingga butuh ya, mereka yang bekerja di bidang kesehatan untuk mengetahui. Begitu juga mereka butuh tahu bahwasanya Nabi SAW menyatakan apa? La'anallah al-wasilah wal mustawsilah. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut ya, menyambung rambut, dilaknat. Begitu juga namisah wal mutanammisa. Allah melaknat wanita yang menghabiskan bulu yang ada di alisnya dan yang minta untuk dibegitukan. Wal washimah wal mustawshimah, dan Allah melaknat wanita-wanita yang memasukkan seperti jarum atau apalah dengan tujuan ingin menampakkan bagian tubuhnya sehingga terlihat lebih cantik, anggun dan menawan. Mereka harus tahu itu. Sehingga ketika ada pasien datang, ditanya apa maslahatnya. Ketika tidak, Anda sebagai dokter ya akan terkena ancaman memakan harta orang dengan batil. Tidak boleh. Hanya karena uang Anda mau mengerjakan itu, sedangkan Allah mengharamkan itu. Anda menjadi sebab pasien Anda terlaknat dan Anda terkena karena Anda tolong menolong di dalam urusan tersebut. Sehingga berapa dosa yang sudah antum tumpuk, yang sudah antum buat dengan melakukan perkara-perkara tersebut. Ini barakallahu fikum terkait dengan adab syariah bagi praktisi kesehatan. Kemudian bagian yang kedua, kita sampai jam berapa ya? Sampai jam 4. Ada bagian yang kedua, keumuman
kewajiban dan adab bagi para pekerja, karyawan, dan siapapun namanya ketika mereka bekerja dengan orang lain. Ya. Ketika tadi yang sudah kita bahas terkait dengan praktisi kesehatan, maka pada poin yang kedua ini adalah tentang karyawan, pekerja, apalah namanya, ya, sebut saja mungkin bagian dapur, bagian laundry, bagian apalah. Intinya mereka bekerja di sebuah lembaga atau bekerja dengan orang lain. Maka Islam betul-betul mengatur itu karena pekerjaan ini adalah kebutuhan. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan daripada umat ini Islam mengatur. Di sana ada adab-adab penting yang perlu kita tahu. Di antara adab itu yang pertama ikhlas. Tentu saja ikhlaskan niat dalam bekerja, baik itu praktisi kesehatan maupun mereka yang bekerja non medis di rumah sakit ini dan di tempat-tempat yang lain. Kemudian yang kedua adalah itqanul amal, sebagaimana dokter tadi, sebagaimana perawat tadi, dia harus memperbaiki. Begitu juga bekerja, dia harus tahu apa yang menjadi tugasnya, apa yang harus ia lakukan dalam pekerjaannya. Ketika ia didatangkan untuk bekerja sebagai cleaning service, maka dia harus tahu tugas dan kewajibannya sebagai cleaning service. Ketika Anda menyanyiakan kewajiban Anda, maka Anda telah berbuat zalim kepada perusahaan, kepada rumah sakit, kepada owner, pemilik rumah sakit, atau pemilik perusahaan yang Anda bekerja di sana. Wa dzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan kelak yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala." Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala. Kami pasti akan berikan pahala bagi mereka-mereka yang mutqin, bagi mereka-mereka yang baik dan memperbaiki pekerjaan dan tugasnya. Dan Nabi juga menyatakan, "Innallaha yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu." Allah senang kepada kalian jika melakukan sebuah pekerjaan ia menguasainya, tidak apa? Tidak setengah-setengah. Sehingga orang Arab mereka menyatakan al-kamalu 'izz, ya. Usaha upaya untuk sempurna, karena kita kaum muslimin tahu tidak ada yang sempurna di dunia ini, hanya Allah. Bagaimanapun kita berusaha untuk memperbaiki pekerjaan kita, pasti ada saja yang terluputkan. Maka ini yang dimaafkan, yang dimaafkan. Adapun taksir sengaja untuk merusak kewajiban kita, maka demikianlah yang berdosa. Sehingga upaya untuk memperbaiki sampai mendekati kesempurnaan itu adalah kemuliaan, kata orang Arab. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah wajib bagi kita semua untuk betul-betul memanage waktu, mengatur waktu, terutama dalam pekerjaan kita. Tentunya seseorang yang bekerja di sebuah lembaga, mereka ada jam kerja, kapan dia harus datang dan kapan dia harus pulang. Nah, ini yang harus diperhatikan yang pertama. Kemudian tidak boleh baginya menyia-nyiakan waktu, tadhi'il awqat, karena termasuk kufur nikmat. Nabi SAW menyatakan, ni'matani maghbunun bihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak dari manusia, mereka itu lalai, mereka itu lupa, mereka itu tidak sadar ketika mereka itu tertipu dengan dua nikmat itu. Qala as-sihhatu wal faragh, kesehatan yang Allah berikan. Kemudian yang kedua kesempatan. Sehingga dia tidak menyia-nyiakan waktu. Ambil waktu kosongmu untuk memberikan manfaat kepada manusia.
terutama di lingkungan kamu bekerja. Ini setidaknya kita memenuhi apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Nabi SAW menyatakan, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 sebelum 5, kata Nabi SAW. Yang pertama, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Di waktu muda ini waktu produktif, waktu yang kita ini bisa untuk melakukan pekerjaan yang berat sekalipun, maka manfaatkan kesempatan itu. Selama itu di jalan Allah, selama Anda lakukan ikhlas karena Allah, walaupun yang Anda cari adalah dunia untuk memenuhi kebutuhan Anda, kebutuhan anak Anda, kebutuhan keluarga Anda, ikhlaskan niat karena Allah, mencari nafkah. Di masa-masa itu manfaatkan sebelum datang masa tuamu. Wasihhataka qabla maradik, masa sehatmu sebelum engkau sakit. Wa ghinaka qabla faqrik, kecukupanmu ketika engkau bisa cukup, punya cukup harta untuk bersedekah, untuk memberikan manfaat untuk orang lain, maka manfaatkan kesempatan itu sebelum datang masa miskinmu, masa fakirmu. Wa faraghaka qabla syughlik, dan kesempatanmu sebelum engkau disibukkan dengan sesuatu. Wa hayataka qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum datang ajal dan kematianmu. Sehingga barakallahu fikum, wajib bagi kita untuk betul-betul memanage waktu di dalam bekerja, karena waktu ini adalah amanah. Ketika amanah yang diberikan kepada kita tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, maka pasti akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dalam pepatah Arab menyatakan, waktu ini kasih seperti pedang, ya, seperti ibarat pedang. In lam yaqta'ak, atau in lam ta'khudh waqtak, atau kama qala, jika engkau tidak mengambil waktumu, memanfaatkan waktumu, illa qata'ak, kecuali waktu itu akan menebasmu. Ketika engkau tidak memanfaatkan kesempatan dan waktumu, maka waktu itu akan menyebabkan engkau terjerumus pada sebuah kejelekan. Nas'alullah as-salam wa al-afiyah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Masih ada sisa daripada materi kita. Insyaallah kami lanjutkan kembali besok setelah asar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.